Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali pada siang hari ini kita kembali jumpa. Ya, kita akan membahas satu bahasan organ tubuh yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disabdakan ya, tidak ada satu wadah yang wadah itu kalau dipenuhi itu bisa menyebabkan masalah atau problem selain lambung. Jadi kalau wadah-wadah yang lain dipenuhi itu enggak apa-apa gitu ya. Wadah air kita penuhi, wadah mungkin makanan, wadah perbekalan kita penuhi oke. Tapi ada satu wadah yang kalau dipenuhi bikin masalah ya. Nah, ini adalah apa yang dimaksud oleh Rasul, yakni perut. Ya, tidak ada satu wadah yang kalau itu dipenuhi gitu ya, itu malah bikin problem ya, kecuali ya perut ini. Ini kalau terlalu sering kita penuh terus, itu malah berlebih. Nah, ini akan menimbulkan masalah yang serius. Nah, makanya kita akan bahas ini, bagaimana wadah yang satu ini tidak menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Karena kalau ini masalah, masalahnya tidak hanya timbul di lambung, tapi ke seluruh tubuh, ya berawal dari masalah satu wadah ini. Tapi nanti kita hanya akan membahas efeknya, ya ke lambung saja. Kita tidak akan bahas ke mana-mana. Misalnya efek kalau wadah ini dipenuhi ke otak, ke tulang, misalnya atau ke organ-organ lain. Kita murni hanya membahas keluhan terhadap wadah atau organ yang satu ini adalah lambung. Baik, kita langsung saja share materinya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Kita ambil hal-hal yang menjadi poin-poin, ya, poin-poin penting agar terjaga lambung kita tetap sehat. Ya, tema pada siang hari ini adalah solusi herbal untuk menjaga kesehatan lambung. Nah, jadi agar lambung wadah yang tadi diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW terjaga dengan apa tetap sehat, itu ada beberapa solusi. Salah satunya juga solusi herbal, tapi juga kita akan integrasikan karena kita selalu berpikir secara holistik, secara menyeluruh. Nah, kita lihat dulu yang namanya lambung itu seperti apa. Jadi lambung itu merupakan alat pencernaan yang penting. Ya, alat pencernaan itu sebenarnya diawali dari mulut. Ya, mulut kita itu sudah mencerna, yakni dengan cara membuat makanan yang teksturnya keras itu dihancurkan lewat gigi-gigi kita di mulut ya, dikunyah gitu ya. Nah, ketika mengunyah itu ada enzim yang dikeluarkan oleh tubuh yang namanya petialin ya. Petialin itu ludah kita, gitu. Ludah kita itu bahasa ininya petialin. Nah, itu ada enzim di sana. Ada enzim yang mengubah karbohidrat kita, ada amilase gitu ya. Mengubah amilum ya dipecah menjadi lebih sederhana diawali dari mulut kita. Ya walaupun nanti di lambung itu tidak dicerna lagi, tapi nanti di usus halus baru kita akan mencerna makanan. Ya, karena ketika di mulut yang dicerna itu semua, tapi begitu masuk lambung nanti fokus pencernaannya adalah ke protein dan lemak. Begitu nanti masuk ke usus halus baru di sana karbohidrat juga dicerna. Tapi pada prinsipnya lambung ini adalah alat pencernaan yang penting. Nah, gambarnya bisa disaksikan di sebelah kanan ya, di sana ada esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan kita. Ya, kerongkongan menghubungkan antara lambung dengan mulut. Ya, kemudian ada kardiak atau lower esophageal sphincter. Kardiak itu karena jejer sama jantung. Ya, kardio itu maksudnya jantung. Kardiak atau lower itu bagian bawah dari esofagus. Jadi disebut lower esophageal sphincter atau cardiac esophageal sphincter. Maksudnya kerongkongan bagian bawah atau kerongkongan yang jejer dengan jantung. Ya, ini saya zoom saja ya, saya zoom saja biar gambarnya kelihatan. Nah, ini ya. Jadi ada kardiak. Nah, inilah yang nantinya Bapak Ibu tuh suka didiagnosa agak meragukan. Dokter itu seringkali, dok keluhan dada saya nyesek, nyeri. Nah, itu bisa dua kemungkinan. Apakah lambung ya atau jantungnya? Ya, nyeri itu bisa disebabkan oleh jantung, bisa juga disebabkan oleh lambung. Karena memang ada bagian organ yang jejer. Ya,
yakni sambungan antara kerongkongan dan lambung itu sejajar dengan yang namanya jantung. Sehingga kalau ada keluhan di bagian sphincter, ya, lower esophageal sphincter. Sphincter itu kalau bahasa bahasa apa namanya ya, bahasa awamnya itu sejenis kolor gitu ya. Sphincter itu kolornya. Jadi kolor itu kan ada otot yang kenceng, ya, misalnya kolor celana kita itu kan bikin kenceng. Nah, itu bisa ditarik jadi kendor, ya, tapi nanti dia akan nutup lagi karena dia asal muasalnya itu kenceng sebenarnya, gitu kan. Jadi dia bisa kenceng kendor. Nah, itu sphincter itu begitu itu sifatnya. Jadi ini ketika terganggu terus menimbulkan nyeri, seringkali disangka sakit jantung karena jejer sama organ jantung. Nah, ini makanya harus dibedakan. Wah, saya kemarin didiagnosa sakit jantung, ternyata cuma emah. Itu sering sekali terjadi di lapangan. Nanti Bapak Ibu bisa deh kasus-kasus seperti itu apa jadi bahasan itu. Ini kata dokter kok katanya jantung. Begitu dicek jantungnya normal, ternyata lambung ya karena memang kebetulan organnya berdekatan gitu ya. Nah, setelah ada lower esophageal sphincter itu baru lambungnya. Nah, itu wujudnya kan ada kerutan-kerutan. Nah, ini yang kalau pas lagi korban seringkali disebut sebagai anduk gitu ya. Kalau buka perutnya kambing atau sapi itu ada anduknya. Nah, perut kita, lambung kita itu juga begitu. Ini ada anduknya, babatnya gitu ya. Jadi ada kerutan-kerutan yang fungsinya adalah untuk mencerna tempat pencernaan, sebagian ada yang diserap, sebagian malah memproduksi enzim. Kenapa dibikin kerutan-kerutan? Karena memang biar bisa menampung permukaan yang lebar. Ini kalau di apa ya istilahnya dijereng, ya dijereng itu luas sekali. Tapi karena perut itu volumenya kecil gitu ya, maka dibuatlah kerutan-kerutan itu agar penampang yang luas itu bisa tampung dalam volume yang kecil. Tapi kalau itu dijereng luas, ya. Tapi kemudian ada kerutan-kerutan itu fungsinya agar tidak memuat volume terlalu besar. Nah, yang di bawah itu pyloric sphincter. Ya, itu nanti menghubungkan antara lambung dengan usus. Ini sekedar anatominya. Nah, kemudian kunci sehat tidaknya tubuh banyak ditentukan oleh perilaku kita terhadap lambung. Tinggal diisi apa. Kalau diisi dengan hal-hal yang manfaat buat tubuh, maka jadi manfaat. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang merugikan tubuh, ya tubuh juga tidak sehat. Apalagi berlebihan. Nah, makanya ada prinsip dalam makan, itu kulu wasrobu wala tursrifu. Jangan makan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Nah, penyakit lambung, kesehatan lambung itu dominan di masyarakat. Ini sebagai istilahnya apa ya? Penyakit masyarakat, gitu ya. Penyakit masyarakat awam umum ya. Itu dua itu, GERD dan gastritis. Ya walaupun nanti ada penyakit-penyakit lain seperti misalnya tumor lambung, ada nanti tuka. Tuka itu bagian dari nanti gastritis kalau sudah makin makin parah gitu ya. Kemudian ada kanker, kemudian mungkin ada ya infeksi-infeksi yang lain. Tapi yang paling banyak mendominasi itu GERD dan gastritis. Nah, makanya perlu difahami mekanisme terjadinya dan penanganannya dengan lifestyle dan herbal. Nah, kita pelajari satu persatu ya slide-nya. Nah, kita pelajari dulu MAH. Ya, MAH itu dalam bahasa medisnya gastritis. Jadi kita pernah dulu bahas yang namanya akhiran tis itu menunjukkan peradangan. Ya, sementara kata di depannya itu adalah nama organnya. Jadi organ lambung ini dalam bahasa lainnya itu adalah gaster. Gaster itu artinya lambung. Kalau MAH itu juga lambung sebenarnya, bukan nama penyakit. Mah itu adalah lambung dalam bahasa Belanda. Ya, mah gitu ya. Itu bahasa Belanda untuk lambung. Gaster itu biasanya dalam bahasa anatominya atau bahasa Inggris juga sering disebut sebagai gaster. Nah, gaster yang meradang disebut gastritis. Ya, itu istilah dalam kedokteran. Makanya gastritis itu nama penyakitnya untuk semua bentuk peradangan di lambung. Terjadinya ya di tadi organ yang kita sudah bahas gitu ya. Terjadi inflamasi peradangan. Nah, inflamasi sendiri ini sedikit kita menyinggung tentang imunologi, bahwasanya
yang namanya inflamasi itu adalah bentuk dari daya tahan tubuh kita yang sedang bekerja. Ya, jadi tubuh kita itu punya daya pertahanan. Pertama, pertahanan yang kalau tidak ada penyakit itu yang namanya kalau dalam bahasa awam pertahanan perondaan, ya ronda. Nah, jadi tubuh kita itu punya sistem kekebalan yang dikawal dengan cara tubuh kita tuh melakukan ronda, patroli. Ya, patroli itu dilakukan oleh sel-sel seperti misalnya makrofag. Makrofag itu sel yang dia itu bergerak bebas di dalam pembuluh darah. Dia melakukan patroli. Wah, ini aman apa enggak? Ya, kayak seperti kalau di jalan tol itu ada polisi di pinggir bahu jalan itu sedang muter, kira-kira ada kecelakaan enggak, ada yang melanggar lalu lintas enggak, ada hal-hal yang mengancam enggak. Nah, itu patroli, itu sistem kekebalan tubuh. Tapi ya, inflamasi itu atau peradangan itu juga bagian dari kekebalan tubuh. Jangan dikira inflamasi itu di kubu yang lain, kekebalan tubuh di kubu yang lain. Jadi seperti berantem antara kekebalan dengan peradangan. Bukan. Inflamasi dan kekebalan tubuh itu adalah satu kubu. Ya, bukan dua kubu yang berantem, bukan. Jadi inflamasi itu adalah tim ronda itu mukul kentongan kalau bahasa kampungnya. Jadi ketika misalnya malam-malam dia ronda, tahu-tahu ada yang mencurigakan. Terus yang ronda itu pukul kentongan. Nah, kentongan ini kalau bahasa patroli itu alarmnya, ya, alarm. Atau kalau bahasa tubuh itu inflamasi. Jadi inflamasi itu loh bagian dari kekebalan tubuh yang aktif. Kalau kekebalan tubuh yang belum aktif itu namanya ronda. Ronda itu belum ada gejala apa-apa. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu sekarang duduk manis, semua hasil labnya bagus. Itu apakah kekebalan tubuh? Nggak ada. Ada. Tapi dalam bentuk tenang karena dia cuma sekedar ronda. Ya. Tapi ketika, waduh dok, perut tiba-tiba perih. Nah, itu sistem kekebalan tubuh juga sedang aktif. Tapi aktif baru mengaktifkan alarm. Ya, sirinenya menguing-nguing, kentongannya dipukulin. Nah, jadi gastritis ini sendiri penyakit, betul. Sebagai keluhan peradangan, betul. Tapi diaktifkan oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, karena kalau tidak beraktivitas, kekebalan tubuhnya diem saja, seperti orang yang kehilangan kekebalan tubuh, lambungnya digerogoti sampai hancur, tapi tidak muncul keluhan. Tidak ada peradangan yang ngasih alarm. Tiba-tiba lambungnya hancur. Nah, ini bahaya. Sama halnya dengan yang dulu sering saya umpamakan, orang nginjek puntung rokok atau nginjek bara api, terus sistem peradangannya nggak aktif. Tiba-tiba kakinya sudah ledes, sudah hancur, baru nyadar, loh kok kaki saya hancur, gitu kan. Berarti apa? Sistem nyerinya tidak aktif. Alarm kentongan dari pihak peronda itu tidak bunyi. Nah, ini bahaya. Makanya gastritis dan semua bentuk peradangan itu adalah sistem aktivasi kekebalan tubuh kita. Sedang aktif untuk memberitahu si pemilik tubuh habis ini harus diapain. Gitu kan. Karena kalau Bapak Ibu misalnya tadi minum kopi atau minum apa yang bikin tiba-tiba perut waduh perih, kita akan mengambil tindakan antisipasi. Nah, antisipasinya apa? Justru inilah kita yang akan pelajari saat ini. Tapi harus difaham dulu, MAH atau gastritis itu adalah bentuk peradangan yang menyerang lambung atau gaster sebagai bentuk aktivitas sebagai bentuk aktivitas kekebalan tubuh kita. Selanjutnya, bedanya dengan GERD apa? Jadi MAH dengan GERD itu beda. MAH itu peradangan di lambungnya. Tapi kalau GERD, nah ini gangguannya tadi seperti yang sudah kita bahas di anatominya. Gangguannya di sphinkternya. Sphinkter itu tadi yang letaknya sejajar dengan jantung. Ya, sejajar dengan jantung atau disebut sebagai lower esophageal sphincter. Ya, di sini sebenarnya sphincter tadi saya bilang kolor. Kalau kolornya masih paten, ya beli celana baru kolornya masih ditarik itu melebar, tapi ketika dilepas tarikannya, itu langsung nutup kenceng gitu ya. Itu berarti kolornya bagus. Ya, jadi
Maka kolor atau sphincter gitu ya di lambung ini ketika dia makan dia bisa kendor sehingga makanan bisa masuk. Nah, begitu makanan masuk, dia segera menutup lagi karena jangan sampai asam lambung itu naik. Nah, asam ketika di lambung itu fine-fine aja. Karena dinding lambung itu sudah didesain sama Allah Subhanahu wa taala bisa menampung asam. Ya, jadi kalau kita bilang, waduh asam lambung dok, selama asam lambung itu masih di lambung dan lambungnya dindingnya tidak luka, maka itu tidak akan menimbulkan apapun, walaupun asam lambung itu sangat-sangat asam. Ya, saya perlu menyampaikan kesangatannya ini sangat-sangat asam. Tapi kalau ditaruh di lambung, lambung kita itu sudah desainnya menampung asam. Ya, jadi sudah benar kalau asam lambung itu memang di lambung. Nah, permasalahannya adalah ketika asam lambung ini ya tiba-tiba kolornya jebol. Nah, ini kolornya jebol ini gitu ya. Sphincternya itu kendor. Asam lambungnya naik. Ini yang disebut GERD. Jadi kalau gastritis itu bukan ini. Ya, gastritis itu dia peradangannya di lambung karena ada inflamasi. Tapi kalau GERD ini terjadinya justru di luar lambung, di mana sphincternya itu kendor, asam lambungnya naik. Nah, asam lambung kalau di lambung tidak bikin nyeri, tapi kalau asam lambung naik keluar lambung sampai ke kerongkongan, itulah yang bikin nyeri hebat. Kenapa? Karena kerongkongan atau esofagus kita itu tidak didesain untuk kena asam. Ya, desain kena asam itu hanya dinding lambung. Dinding lambung kena asam fine-fine aja. Karena memang desainnya cocoknya itu, gitu ya. Tapi begitu asam lambung ini kena ke kerongkongan atau esofagus, disitulah esofagus ini berontak, nyeri hebat. Kenapa? Karena memang tidak didesain untuk terkena asam. Sama mata kita misalnya. Mata kita terkena air mata, ya nggak akan perih, gitu ya, nggak akan perih. Coba mata kita itu terkena apa namanya air yang biasa kita minum, ditetesi air biasa, oh itu perih itu. Karena tingkat keasamannya, pH gitu ya, kemudian kandungan kandungan mineralnya beda. Air putih, walaupun sekedar air putih, coba ditetes ke mata kita, itu mesti agak perih dulu sebelum adaptasi. Misalnya kita hujan-hujan, mata kena air hujan, tetap akan terasa perih. Tiba-tiba mata merah karena terkena air hujan. Tapi kalau mata kita terkena air mata, walaupun banyak gitu ya, tidak akan terasa perih. Makanya orang nangis itu juga tidak akan terasa perih matanya. Kalau nangis matanya perih, orang nggak bakal mau nangis, gitu kan? Begitu nangis langsung, aduh mata saya perih banget kena air mata, gitu ya. Nah ini cocoknya kenapa GERD itu nyeri karena asam lambung sudah terlempar keluar dari lambung. Kalau masih di lambung tidak akan bikin nyeri. Nah itu bedanya itu ya. Gastritis itu di lambung, tapi kalau GERD itu dia justru keluar lambung ke esofagus. Selanjutnya, kita bahas MAH dulu. Mekanisme gangguan MAH lebih banyak terkait dengan sistem imun, yakni aktivitas inflamasi. Jadi di lambungnya. Jadi stres fisik, psikis, metabolik, ya, metabolik. Stres itu kan karena parasimpatis turun, simpatisnya naik. Kemudian ditambah lagi adanya bakteri Helicobacter pylori. Ini juga kuman yang bisa menimbulkan asam lambung tinggi dan menyebabkan infeksi. Ya, infeksi ini nantinya akan bisa mengalami yang namanya koreng. Ya, koreng di lambung. Nah, ketika sudah terjadi koreng, asam lambung yang harusnya fine-fine saja berada di lambung. Ya, jadi asam lambung di lambung itu tidak akan terasa apapun. Tapi begitu sudah ada koreng, karena adanya bakteri yang dia tinggal di sana dan kemudian menimbulkan infeksi, disitulah baru nyeri hebat. Ya, kan nyeri hebat gitu ya. Makanan yang mengundang sel radang stres metabolik itu adalah yang tinggi gula. Bakteri kalau dapat suplai gula yang tinggi, maka
kemunculannya, pertumbuhannya, pembelahan dirinya itu lebih hebat. Makanya ada yang sudah meneliti pencernaan, mikrobiom itu kuman-kuman baik yang patogen maupun yang komensal, ya, komensal itu yang tinggal di sana bahkan justru menguntungkan manusia, itu diteliti ketika puasa. Ya, ketika orang puasa, itu bakteri patogen itu berkurang drastis, tinggal sedikit banget. Tapi bakteri-bakteri yang menguntungkan itu masih hidup. Kenapa? Karena ketika puasa, asupan makanan itu dibatasi. Demikian juga dengan gula. Nah, ketika gula itu dibatasi, pertumbuhan kuman itu langsung turun, terutama yang patogen. Makanya, kalau di lab mikrobiologi, ya, lab mikrobiologi, untuk mengembangkan kuman-kuman patogen, itu dibuat, ya, cawannya, cawan itu tempat perkembangan biaknya itu adalah dari agar-agar yang dicampur gula. Tanpa itu, kuman nggak akan bisa tumbuh apa namanya ya, tidak akan tumbuh dengan cepat. Jadi kuman itu tumbuh dengan cepat ketika dapat asupan nutrisi yang cukup dari gula. Ya itu cawannya itu diisi agar tambah gula apa-apa, kemudian dibiarkan kuman di situ. Setelah sekian hari nanti dilihat gitu ya, bentuk koloni-koloni kumannya itu baru bisa numbuh ketika sering puasa itu. Ya pencernaannya sehat gitu ya kan. Tapi kalau ya makanannya makanan kekinian yang banyak gulanya, kuman-kuman patogennya lebih banyak tumbuh. Nah, hal bakteri makanan pedas, nah ini perlu diingat. Makanan pedas bukan pemicu awal ya. Jadi pedas ya, sepedas apapun makanan itu kalau dibandingkan pedesnya asam lambung dan keasaman dari asam lambung jauh. Ya makanan pedas itu pH-nya masih normal-normal aja, nggak terlalu ini. Tapi yang namanya asam lambung, itu pH-nya kayak air aki. Ya, air aki itu kalau kena kulit kita itu bisa melepuh. Tapi nggak ada orang kena sambal kulitnya melepuh, nggak ada. Ya, makanya sambal jangan disalahkan. Sambal itu jauh sekali dibandingkan dengan asam lambung yang tiap hari mengisi perut kita. Lawong dengan asam lambung yang demikian asamnya aja perut kita kuat, apalagi cuma dengan sambal, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa sambal disalahkan? Karena masuk ke dalam lambung yang sudah luka. Nah, luka ini jangankan sambal gitu ya. Ya dengan asam lambung yang biasa kuat aja perutnya bisa melilit. Ya makanya pedas itu bukan pemicu awal, tapi bisa memperparah. Kita memperparah itu ketika sudah ada inflamasi di dalam lambungnya. Berikutnya, mekanisme sebab GERD. Jadi GERD tadi itu kan karena kendor. Ya kendor. Kalau tadi mekanisme sebab gastritis sudah kita bahas, yakni di lambungnya karena ada inflamasi. Tapi kalau GERD beda. GERD itu karena adanya sphincter yang kendor. Nah, penyebab kendornya apa? Tekanan ke lambung. Loh, lambung bisa ditekan karena apa? Satu, obesitas. Jadi karena gemuk, nah ini ada gambarnya, gitu ya, saya zoom, ya. Orang yang ada tumpukan lemak, lemak ini akan menekan lambung. Lambung yang tertekan akan meneruskan tekanannya ke atas. Nah, ke atas ini kolor yang tadinya kuat menjaga agar isi lambung tidak naik, dapat tekanan besar. Ya, dapat tekanan besar akhirnya kolornya kendor. Nah, ini penyebab kenapa obesitas jadi bisa menjadi penyebab GERD. Ya, ini tekanan lemak yang menekan lambung sehingga akhirnya kolornya jadi kendor. Ya, sphincternya tadi jadi kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, mirip juga, tapi dari kehamilan. Ya, kehamilan itu maksudnya apa? Karena ada janin. Ya, jadi mungkin badannya tidak gemuk, tapi karena ada janin, janin ini menekan lambung juga, akhirnya menekan kolornya. Ya, tekanan lambung itu gede, kolornya juga yang tadinya kenceng, nahan biar asam lambung tidak naik, akhirnya jebol juga. Itu karena tekanan janin. Kalau obesitas karena tekanan lemak. Nah, kemudian yang ketiga inflamasi. Maksudnya gimana? Kolornya terkena peradangan. Nah,
beberapa makanan yang tinggi gula, ya, baik buatan maupun artiannya adalah gula yang disebut sebagai rafinosa. Ya, gula rafinosa itu ada di beberapa sayur, ada di beberapa buah, ya. Yang ketika konsumsi ini berlebih, ternyata gula rafinosa ini bisa menyebabkan sphincter atau otot kolor itu mengendor. Ya, karena inflamasi. Ya. Jadi gula rafinosa itu misalnya ada di kol atau kubis itu ada. Kalau makan kol berlebih itu bisa masalah. Kemudian brokoli, ya itu ada gula rafinosa. Kemudian beberapa buah itu nanti bisa dicek, Bapak Ibu bisa cek gula rafinosa ada pada makanan apa. Nah itu kalau berlebih gula rafinosa itu alami ya. Beda dengan yang gula tadi, gula bikinan, gula pasir, yang lain-lainnya itu jelas. Tapi ini kadang-kadang yang alami itu kita lost. Oh ini kan alami. Ternyata yang alami pun mengandung gula yang bisa menyebabkan inflamasi dari otot sphincter, ya. Nah, ini ketika kena inflamasi peradangan yang tadinya ototnya kenceng atau kolornya kenceng bisa kendor karena makanan-makanan tadi, ya. Nah, semua faktor yang menyebabkan otot lower esophageal sphincter lemah dan tekanan ke lambung jadi naik, maka itu menyebabkan GERD. Ya tadi obesitas, kehamilan, inflamasi, dan semua faktor yang menyebabkan otot sphincter tadi itu melemah itu akan menyebabkan GERD. Ya, seperti misalnya Bapak Ibu makan, baru makan terus tiduran. Itu juga menyebabkan tekanan ke atas karena harusnya makanan itu kan turun ke bawah karena gravitasi. Masalahnya kemudian orang habis makan terus tidur. Jadi ada tekanan balik ke atas gitu ya sehingga akhirnya itu memicu terjadinya GERD. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga harus dihindari. Ini terapi herbalnya. Ada 3 komponen yang harus ada kalau kita mau menyingkirkan gastritis maupun GERD. Pertama, herbal yang mengandung kurkumin. Ya, kurkumin kita sudah bahas kemarin adalah komponen ya yang merupakan zat aktif yang terdapat dalam empon-empon. Jadi semua empon-empon itu memiliki kandungan kurkumin sebagai zat terapinya. Masalahnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, tertinggi itu di kunyit, kemudian di temulawak dan segala temu-temu yang lain. Kalau ada temu apa itu kurkuminnya tinggi. Kemudian pada jahe, ya, tapi jahe kan pedas. Ingat, bukan masalah pedasnya yang bikin lambung itu jadi perih dan lain sebagainya. Karena pedasnya jahe tidak akan seasam dan sepedas asam lambung. Ya, jadi jangan lantas beralasan, wah saya nggak mau karena perut saya mah. Bukan itu. Justru kurkumin yang ada pada jahe itu bisa meredakan inflamasinya. Ya, karena kenapa pakai kurkumin, habatus sauda dan hilbah, ketiga-tiganya ini anti-inflamasi yang kuat. Kalau sphincternya kena inflamasi, dengan anti-inflamasi, inflamasinya turun. Otomatis akan membuat ototnya makin kuat. Itu kunci pengobatan GERD. Ya, kalau inflamasinya di lambung, ya lambungnya kita kurangi inflamasinya, dan penyebab inflamasinya juga kita kurangi, maka itu akan mengurangi gastritisnya. Yang kedua, mampu menekan sekresi lambung setara ranitidin. Ini Bapak Ibu mungkin kalau ke dokter, itu suka dikasih yang namanya ranitidin, itu alpha blocker. Ya, fungsinya adalah memblokir produksi asam lambung. Asam lambung itu diproduksi tinggi ketika kita stres, ketika kita ada tadi itu kuman dan lain sebagainya, akhirnya produksi sekresi asam lambung itu berlebih. Nah, itu menyebabkan ya tadi itu gejala mah, gastritis, asam lambung dan lain sebagainya. Nah, konsumsi habatus sauda dalam hal ini itu bisa menekan sekresi asam lambung setara ranitidin. Makanya Bapak Ibu kalau berobat ke dokter biasanya suka dikasih obat yang namanya ranitidin. Nah, itu nggak usah pakai obat kimia, pakai herbal bisa, bahkan kekuatannya setara. Makanya kurkumin, habatus sauda, hilba ini dahsyat. Ya.
Kemudian membunuh bakteri Helicobacter pylori penyebab MAH. Ini dari madu sebenarnya. Habatus sauda juga. Ya, hanya nanti tentang madu akan saya bahas tersendiri. Tapi habatus sauda bisa untuk membunuh Helicobacter pylori penyebab MAH. Kemudian kurkumin, habatus sauda dan hilba, ya kadang-kadang ini diracik jadi satu, kadang-kadang terpisah. Tapi ketiga-tiganya bisa meredakan depresi, ya stres psikis. Karena ada orang-orang yang makanan udah dijaga, tidur sudah dijaga atau apa, tapi kok mahnya makin hebat. Gara-garanya apa? Stres psikis. Ya itu akhirnya asam lambung juga tinggi gitu ya. Kemudian inflamasinya nggak berhenti-berhenti karena stresnya kronis. Nah, makanya kalau tiga-tiganya ini dikonsumsi, depresi kita itu akan turun, otomatis akan mempengaruhi lambung kita. Jadi lambung mempengaruhi depresi atau stres, tapi stres juga mempengaruhi lambung. Nah, makanya di sini diputus rantai siklus apa istilahnya lingkaran setannya. Depresinya kita putus dulu, biar nyantai, biar reda. Nanti asam lambungnya bagus, bisa memperbaiki menu makanan sehingga tidak berputar terus siklus apa namanya lingkaran setannya tadi itu. Kemudian juga memperbaiki kualitas tidurnya. Dapatkan deep sleep yang bagus. Tidur yang nyenyak itu adalah upaya anabolisme. Makan yang benar, tidur yang dalam, itu anabolisme itu membangun. Ya, membangun, memperbaiki itu ketika fase tidur. Ya, kalau masih melek, tidurnya kurang bagus, upaya apapun itu akan gagal. Minum herbal itu di masa kita melek. Ya, itu bagus sebagai upaya nantinya perbaikan. Tapi perbaikannya sendiri itu adalah di saat tidur. Makanya minum herbal tidurnya kurang bagus, ya percuma. Olahraga bagus, ya workout bagus, tapi kurang tidur itu malah menghancurkan tubuh. Puasa siang bagus, tidurnya kurang, itu merusak tubuh. Jadi semua upaya sehat di siang hari harus diikuti dengan anabolisme di malam hari dengan tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini jadi problem besar bagi mereka yang masih punya depresi, gangguan, dan sebagainya. Makanya kurkumin, habatus sauda, hilba, ya minum teh hilba sebelum tidur, itu merelaksasi. Gitu. Habatus sauda sebelum tidur itu menghilangkan depresi, sehingga tidurnya jadi nyaman, enak, deep sleep. Nah, disitulah perbaikan yang selama ini diusahakan ketika siang hari, ketika melek, pas tidur itu mengalami perbaikan. Kalau ini berjalan 2-3 hari, seminggu, dan seterusnya, tubuh kita tuh jadi peremajaan lagi. Itu kunci peremajaan itu harus ada upaya siang dan upaya malam yang seimbang. Ya, ini terapi herbalnya. Nah, kemudian apakah bisa menggunakan madu? Bisa. Jadi madu yang apa namanya multiflora kah yang selama ini ada tersedia di SNW juga tersedia gitu ya. Itu bisa digunakan dengan syarat mahnya karena Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori kita bisa bunuh dengan madu. Kemudian belum ada obesitas. Ya, belum ada obesitas. Jadi GERD-nya misalnya sudah mulai ada, kumannya juga ada. Nah, kita mengurangi asupan gula. Kalau sudah ada obesitas, gula itu sensitif sekali, gitu ya. Makanya kalau belum ada obesitas, madu nggak apa-apa, nggak masalah, konsumsi saja. Ya. Kemudian tidak ada sindrom metabolik, misalnya diabetes, gulanya sudah 500, gulanya sudah 400. Jangan, karena nanti tambahan madu itu akan menaikkan glucose spike, kadar gulanya juga naik dan lain sebagainya. Jadi ini harus dengan pertimbangan. Makanya saya pernah ditanya, dok makanan sehat itu gimana sih, herbal sehat gimana sih? Sebenarnya definisi makanan sehat itu tergantung dari siapa yang makan. Ya, maka mari saya jelaskan, yang namanya orang yang mager, nggak pernah aktivitas, itu tidak ada makanan sehat buat orang yang seperti itu. Buat orang yang mager, nggak ada aktivitas, itu yang sehat hanya puasa dan menyedikitkan makan. Jadi kalau disodorkan, dok ini ada makanan, isinya ini sehat apa enggak? Tergantung. Habis makan ini Bapak Ibu aktivitas apa enggak? Kalau enggak, apapun yang kita makan bisa jadi penyakit. Ya, karena tidak imbang. Nah, makanya sekali lagi, madu bisa manfaat, asalkan yang mengkonsumsi juga mendukung manfaat itu dengan lifestyle yang benar.
Kemudian madunya syaratnya adalah harus asli karena banyak madu-madu yang dibikin dari gula pasir gitu ya dengan enzimnya nggak ada malah gitu kan. Enzim madunya sama sekali nggak ada, ya itu bahaya, malah justru kita tertipu. Nah, harganya murah begini begitu, begitu minum tambah parah. Nah, ini bahaya gitu kan. Jadi apakah bisa menggunakan madu? Bisa, sangat-sangat bisa dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Berikutnya, cluster yang harus diperhatikan. Kontrol stres psikis, ini penting, ini pelengkap. Karena membangun sikap tawakal, sabar, ridho dengan takdir dan sebagainya itu membantu kesembuhan. Ya, kontrol stres psikis. Jangan sampai kita dari awal sudah, wah ini kelihatannya saya nggak akan sembuh, wah, itu sudah pesimis gitu ya. Wah ini saya, ini hukuman dari Allah apa ya? Jangan bilang itu hukuman dari Allah. Ya itu konsekuensi kelakuan kita gitu aja. Jangan Allah nggak ikut menghukum yang begitu-begitu. Jadi kadang-kadang itu karena konsekuensi gaya hidup kita, perilaku kita. Konsekuensi itu jangan dianggap sebagai hukuman, gitu kan. Berikutnya, kontrol stres fisik. Fisik itu harus tidurnya cukup, jangan memforsir tenaga. Ya, Nabi kan berpesan kalau urusan dunia itu seakan dunia ya hidup selamanya. Kenapa? Berarti masih ada hari esok. Hari ini nggak tercapai, udahlah tidur dulu. Besok kan masih ada. Ya, besok belum tercapai, ya besoknya lagi kan masih ada. Merasa seakan-akan nanti hidup selamanya. Jadi hari ini nggak kekejar, jangan ngoyo. Masih ada hari esok. Tapi kalau urusan akhirat harus dikerjakan hari ini karena besok sudah mati gitu ya. Itu sekedar apa perumpamaan gitu kan. Makanya stres fisik tidurnya cukup, jangan diforsir. Ya. Kemudian stres metabolik, koreksi obesitas. Karena kita mengurangi berat badan saja, tekanan ke lambung jadi berkurang, GERD-nya jadi lebih rileks, otot sphincternya jadi lebih kuat. Ya, kemudian jaga kadar gula dan insulin. Ya, karena nantinya stres-stres yang terlalu tinggi insulin itu akan mempengaruhi tidak hanya lambung, ke semuanya. Kemudian juga kurangi asupan karbohidrat simplek. Yang simplek, kalau yang kompleks aman-aman saja. Kompleks itu serat, inulin, pektin, dan semua karbohidrat yang kompleks itu menyehatkan tubuh kita. Jadi bukan sekedar, ini nggak boleh karbo, ya boleh, tapi jangan yang simpleks. Gitu. Karena yang simpleks itu mesti langsung efeknya ke peradangan. Parasimpatisnya terganggu. Nah, ini terkait sama stres-stres semua ini, dia akan mengganggu parasimpatis. Makanya kalau parasimpatis terganggu, itu akan mempengaruhi pencernaan. Yakni apa? Pertama, penyerapan cairan di usus meningkat. Jadi orang yang stres, kan ketika makanan, sisa makanan ya, kalau sudah diserap oleh tubuh, ya, itu akan masuk ke usus besar. Usus besar itu sebenarnya sudah jadi sampah, ya tidak akan digunakan lagi. Tapi ketika orang stresnya tinggi, ya sampah ini masih disedot lagi oleh tubuh karena tubuh membutuhkan cairan yang tinggi. Orang stres itu ngabis-ngabisin cairan. Nah, salah satu yang bisa diambil ya ketika butuh cairan itu adalah ngambil dari usus besar. Orang yang stres, usus besarnya itu disedot habis-habisan airnya. Makanya orang stres itu tinjanya mesti keras. Ya, ciri khas itu, makanya jadi sembelit. Walaupun minum banyak, tidak akan menolong ketika stres, karena dia juga akan menghabiskan cairan. Itu akhirnya tinjanya kering. Nah, kemudian setelah tinjanya kering, pasase ususnya terganggu. Jadi, stres yang berlebih, itu yang harusnya pergerakan ususnya normal dengan kecepatan peristaltiknya normal, itu jadi lambat. Sudah tinjanya keras karena kering, disedot cairannya, geraknya lambat. Nah, ini yang berpotensi jadi akhirnya sudah mahnya nggak sembuh-sembuh, BAB-nya jadi terganggu, sembelit, tiap kali BAB harus ngeden. Ujung-ujungnya apa? Wasir muncul, karena ngeden itu menyebabkan pembuluh darah melebar. Ya, akhirnya jadi ambeien. Nah, larinya kalau GERD, gastritis itu biasanya juga ke BAB susah gitu ya, sembelit, terus ujung-ujungnya adalah wasir atau ambeien atau hemoroid gitu ya. Ini sembelitnya parah. Nah, solusinya ya relaksasinya harus bagus. Tidurnya harus cukup gitu kan. Bukan oh ini harus tambah serat. Kalau stresnya tidak dikoreksi, nambah serat itu malah nambah seret gitu ya. Serat itu bikin seret. Kenapa?
Karena cairannya kurang, gerakan ususnya masih lambat. Serat itu baru akan ngefek ketika cairan cukup, ya gerakan ususnya juga bagus. Itu membutuhkan stres psikis yang normal-normal saja, jangan berlebih. Makanya orang yang sudah stres banget itu mau nambah serat, katanya suruh makan agar, katanya suruh makan sayur, katanya suruh makan buah. Nggak ngefek, karena problemnya itu adalah di organnya, bukan di makanannya. Gitu ya. Makanya tetap lifestyle-nya harus diperbaiki. Berikutnya, nah, lifestyle yang harus diperhatikan. Jangan langsung tidur habis makan. Ini ilustrasinya, dia sambil nonton TV, bawa snack. Nah, akhirnya ketiduran masih dalam bawa makanan. Itu nggak bagus. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di bulan Ramadan habis sahur terus langsung molor. Nah, ini bahaya ini, gitu kan. Jadi, habis sahur perut kenyang, subuhan ke masjid terus pulang-pulang, waduh ngantuk banget karena kenyang terus tidur. Bahaya. Ya jangan-jangan umat Islam ini terkena wabah GERD itu gara-gara sahurnya dilangsung disambung dengan tidur. Padahal Nabi wanti-wanti, jangan sampai rezekinya kepatok ayam pagi-pagi jangan tidur. Kita langgar. Ya, itu efeknya tidak hanya rezekinya terbang di patok ayam, tapi perutnya juga bermasalah. Kemudian jangan selalu makan, beri waktu istirahat cerna dengan puasa intermittent. Jadi dikasih waktu untuk istirahat, jangan diforsir kerja terus. Nah, ini lambung ini kalau ada istirahatnya, dia akan berterima kasih kepada kita. Yang ketiga, hindari rokok. Ini sudah radikal bebasnya tinggi, akan mempengaruhi sphincter. Ya, sphincter itu bisa, walaupun rokok itu kan masuk ke paru-paru, tapi ternyata ngaruh ke sphincternya jadi kendor. Maka yang namanya GERD itu seringkali diderita oleh para perokok. Relaksasinya harus bagus, tadi sudah kita jelasin ya. Dibantu dengan bekam kah, pijit kah, healing, piknik kemana, nyantai, zikir, ibadah, dengar murotal, ngaji, dan sebagainya gitu ya. Itu upaya-upaya relaksasi biar kita tuh nggak stres, karena stres itu ternyata ke pencernaan sangat-sangat mengganggu. Kemudian koreksi obesitasnya gitu ya, biar tidak terjadi tekanan di lambung dan sphincternya. Nah, sebagai penutup, nanti silakan kalau ada pertanyaan diajukan saja. Mengobati penyakit hendaknya ke penyebab, bukan sekedar gejalanya. Saya perutnya perih, cuma dikasih obat perih lambung. Ya, perihnya hilang, tapi ternyata penyebabnya nggak tertangani. Itu hanya akan terus minum obat-obat yang menekan gejala. Obat mah yang dijual bebas itu hanya sekedar menutup gejala. Makanya kalau sakit berlanjut suruh hubungi dokter kan. Kalau di sendiri, wah itu tambah rusak nanti. Habit gaya hidup sehari-hari berperan penting dalam kesembuhan penyakit. Jadi harus merubah habit juga. Nah, herbal yang tepat, yang dimengerti cara kerjanya, tadi kita sudah sebutkan beberapa herbalnya dan dimengerti cara kerjanya, akan membantu ya mengobati secara patofisiologi. Ya, itu merupakan solusi terbaik sehingga ketika kita mengkonsumsi itu tahu, oh patofisiologinya nanti saya akan begini. Saya harus meninggalkan ini, saya harus memperbanyak ini dan sebagainya. Jadi kesembuhannya bisa difahami dan bisa diajarkan kepada yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Saya serahkan waktunya selanjutnya kepada Mas Al untuk bisa membahas hal-hal yang sekiranya jadi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya penjelasan dari Dokter Insan mengenai solusi herbal untuk kesehatan lambung ya. Yang mana lambung ini salah satu organ yang harus kita jaga juga nih untuk menjaga produktivitas kita, menjaga kesehatan kita setiap harinya. Dan tadi ada beberapa mekanisme ya bagaimana terjadinya penyakit lambung, kemudian apa-apa saja yang menjadi penyebab kenapa sih kita bisa kena penyakit lambung. Nah, kalau secara garis besarnya tadi ada mulai dari habit ya, gaya hidup, kemudian juga terkait dengan stres mempengaruhi juga, Dok ya. Betul. Iya, ada stres psikis, kemudian ada stres metabolik juga, dan stres fisik itu juga mempengaruhi untuk kesehatan lambung.
Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, saya izin menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang dalam sesi live streaming di program Dr. Sod bersama Kampus SNW. Jangan lupa untuk follow untuk akun-akun official dari Kampus SNW dan SNW Business Pro Hati. Juga kunjungi official website kami di www.sodnetwork.com. Silakan Bapak Ibu dapat melihat herbal-herbal Nusantara pilihan terbaik untuk bisa menjadi solusi kesehatan bagi Bapak Ibu dan juga keluarga. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, sudah ada masuk beberapa pertanyaan yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kalau masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait dengan topik yang sedang kita bahas, silakan untuk dapat tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita coba tanyakan langsung ke Dokter Insan. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bapak Adi Sucipto. Dokter Insan, saya mau menanyakan apa penyebab pundak terasa sakit dan leher juga? Apakah itu ada pengaruh dari asam lambung? Nah, jadi lebih kepada komplikasi asam lambung terhadap organ yang lain itu gimana dok ya kira-kira dok? Ya. Baik, jadi yang namanya komplikasi itu bisa kemana-mana lambung itu. Apakah ke pundak dan sebagainya? Sebenarnya tidak secara langsung begitu, tapi itu menunjukkan ciri-ciri kita itu apa namanya memiliki stres yang tinggi. Sebentar. Jadi stres yang tinggi ini yang nantinya akan menyebabkan leher kita kenceng gitu ya, kemudian juga ke pundak, kemudian juga mungkin sering pusing dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini menunjukkan stresornya tinggi. Nah, stresor tinggi itu efeknya ke lambung, jadi malah justru sebaliknya. Jadi pundak kenceng dan lain sebagainya itu hanya sinyal, tapi itu bukan komplikasi ke lambung. Itu merupakan sinyal stresornya terlalu tinggi dan efeknya adalah ke lambung. Nah, karena ini dialami berbarengan, lambung juga kebetulan kena gangguan, lehernya juga kenceng. Jadi seakan-akan, oh kencengnya ini apakah dari lambung? Bukan. Tapi kencengnya itu memang Bapak mungkin sedang mengalami stresor tinggi sehingga otot di leher itu kenceng gitu. Oke, baik. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Adi Sucipto ya mengenai komplikasi dari penyakit lambung. Bahwa ternyata stresor itu mempengaruhi organ-organ kita yang lain juga dok ya. Semakin tinggi Ya, stresornya, maka ya bisa jadi itu mempengaruhi organ-organ yang lain. Tidak melulu dikarenakan penyakit lambung dok ya, mempengaruhi organ kita yang lain. Nah ini betul. mungkin juga nyambung dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Purnamasari yang menanyakan apakah sakit lambung bisa membuat sesak di dada dok? Nah, Apakah tadi ada juga sudah kita komplikasi? bahas ya, betul itu. Hmm. Betul. Jadi betul bahwasannya lambung apa asam lambung itu bikin sesak karena dia naik ke arah atas ke kerongkongan ya. Karena kerongkongan kita itu terkena asam lambung, akhirnya ujung-ujungnya terasa nyeri dan sesak. Rasanya seperti ketimpa beban yang berat gitu. Oke, berarti kalau sesak dada itu ada kaitannya dengan lambung, Dok ya. Beda kaitannya Betul, dengan leher dan kepala tadi ya. betul. Oke, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Masih ada kaitannya juga. Kalau kita berbicara mengenai penyakit lambung, tadi kan ada kayak gambaran gas-gas gitu, Dok ya, di area Ya, lambung kita. Nah, apakah dari lambung yang sedang bermasalah itu menyebabkan kita sering bersendawa, dok? Dan apa ciri-ciri kalau asam lambung kita tuh ini udah parah nih, levelnya udah harus segera ditangani. Ini pertanyaan dari Ibu Safia. Nah, yang tadi ada sedikit modifikasi, dok. Silakan. ya. Jadi memang betul itu akan menyebabkan banyak sendawa karena gasnya kan naik. Gas dari yang seharusnya berada di lambung itu naik dan ujung-ujungnya akan terasa nyeri di dada, nyesek, terus sendawa. Sendawa itu gas yang terjebak naik gitu ya ke esofagus, terus langsung ke atas sampai ke mulut kita. Ya, jadi terus akhirnya banyak sendawa, terus rasa mual, terus rasa asam di mulut.
Nah, kadang-kadang tidak hanya asam tapi juga pahit gitu ya. Itu yang biasa dirasakan ketika asam lambung itu sudah naik. Itu betul sekali. Gitu. Itu sudah parah itu berarti memang GERD-nya. Ya. Oke, jadi untuk mengatasi kalau sudah sampai tahap parah itu harus langsung konsultasi ke dokter ya dok ya? Ya, harus ke apa namanya internis biasanya kalau di Internet. ini. Hmm. Tapi kalau mau ditangani sendiri, selama tadi tahu pedoman-pedoman yang kita ajarkan, itu pun juga bisa. Oke. Kalau secara praktisnya nih dok, seringkali kalau ada masalah lambung ya, kita menuju apotik terdekat ya, Ya, warung-warung untuk membeli obat-obat yang sifatnya itu untuk instan gitu, menyembuhkan secara instan. Apakah itu baik dok untuk penanganan sementara? Atau baiknya justru kita langsung ke dokter aja, supaya nanti ada penanganan secara khusus? ya sebenarnya kalau untuk penanganan instan paling bagus itu alami ya, ini alami. Mm-mm. Sebelum herbalnya, itu air putih. Ah, oke oke. Ya, air putih. Jadi air putih itu menetralkan asam. Misalnya kita ada cairan asam. Kalau diguyur air putih, keasamannya akan berkurang. Ya, jadi itu kunci ya. Artinya ketika kita GERD naik gitu ya ke dada kita itu ada rasa perih, ambil aja air putih anget, guyur, biar dia segera masuk lagi ke lambung. Cuma ya jangan banyak-banyak banget juga, itu nanti akan ganggu buang air kecil kita dan lain sebagainya. Ya, Sekedar menetralkan rasa perih, jadi jangan langsung dihantam dengan antasid. Ya, antasid itu memang dia menetralisir lambung, apa asam lambung. Tapi ketika dia masuk ke dalam lambung, ya ibaratnya lambung yang memang harus bersifat asam itu diganggu keasamannya sehingga akhirnya berubah pH-nya. pH-nya kan kalau lambung itu harus rendah. Ketika kemasukan antasid, pH-nya jadi naik. Maksudnya keasamannya harusnya kan dia 2 misalnya. Tiba-tiba pH-nya jadi 4. Ya, kan mendekati netral itu. Nah, akhirnya tuh lambung itu menangkap, loh, kok keasamannya berkurang ya? Sehingga lambung akan memproduksi asam lebih tinggi. Ya, karena dia tadinya produksi normal sudah cukup. Gara-gara dihantam sama antasid, akhirnya kurang asam istilahnya. Lambungnya tuh kurang asam. Nah, tubuh merespon dengan memproduksi asam lebih tinggi. Jadi, menetralisir dengan antasid itu justru akan memicu lambung memproduksi asam yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya mungkin minum antasid tadinya sesendok menolong, lama-lama harus 2 sendok, lama-lama 3 sendok, lama-lama sekali tenggak 1 botol. Nah itu banyak tuh sudah saya nemuin, dok saya kalau minum kayak gitu-gitu nggak saya sendokin dong, saya langsung tenggek aja gitu, kadang setengah botol gitu kan, baru itu reda. Ya iya, karena dia sudah pada dosis di mana tubuh itu ibaratnya kan ditipu gitu kan, wah ini keasamannya kurang, akhirnya produksi tinggi. Jadi itu bukan menyelesaikan masalah, makanya jangan mengobati dari gejalanya, langsung ke penyebab gitu. Ya paling bagus kalau mau netralisir cepat air putih. oke. Jadi memang perlu dinetralisir secara general dulu ya dokter dengan air putih tadi. Betul. Nah untuk Bapak Ibu ketika udah mulai merasa ada gangguan nih di lambungnya ya coba dikurangi untuk minuman-minuman lainnya dan fokus untuk minum-minum air putih dulu aja gitu ya. Sembari nanti Ya. kalau ada perkembangan membaik atau justru belum membaik bisa langsung berkonsultasi ke dokter terdekatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan terkait dengan topik kesehatan lambung ya. Pertanyaan terakhir Dok dari Ya. Ibu Samsiah ya mengenai pola tidur nih Dok. Apakah tidur malam itu bisa digantikan Dok dengan tidur siang? Secara kesehatannya itu kira-kira gimana Dok? Tentu ini Ya. berkaitannya dengan pola Arkadia Dok ya? Ya, Arkadia. irama sirkadian. Iya, Jadi sorry, irama sirkadia. betul. Jadi tidur siang itu tidak akan pernah menggantikan tidur malam. Ya, ini sudah dialami di banyak kejadian. Orang karena kerjanya memang malam akhirnya tidur siang. Tapi itu ternyata malah menyebabkan stroke, menyebabkan penyakit metabolik dan sebagainya. Karena memang siang itu sudah didesain Allah ke tubuh kita itu untuk kerja.
dan malam itu sudah didesain untuk tidur. Nah, ketika kita melawan desain itu, biasanya tubuh kita yang berontak. Bentuk berontaknya itu macam-macam. Ya salah satunya ya penyakit gitu ya. Nah, makanya tidur malam itu letakkan ya benar-benar di malam. Kalau kurang, paling kompensasi dikit ya. Tapi tidak akan pernah menggantikan. Dia hanya menggantikan durasi, tapi tidak pernah menggantikan fungsi. Ya, fungsi tidur malam itu tidak akan pernah tergantikan dengan tidur siang. Tapi kalau masalah durasinya digantikan, terus paling tidak dapat tidur istirahat, iya. Tapi tidurnya tidak akan membawa manfaat, misalnya recovery, pergantian sel. Karena untuk pergantian sel, recovery, dan sebagainya itu hanya tidur malam saja yang bisa. Tidur siang tidak akan bisa mendapatkan manfaat itu. Nah, apakah mengganggu tidur malam kalau tidur siang? Sebenarnya tergantung dari durasinya. Kalau kebanyakan tidur siang itu bisa mengganggu tidur malam. Makanya kalaupun tidur siang ya jangan lama-lama. Karena kadang yang wah saya tidur siang lama, begitu malamnya jadi malah susah tidur. Nah, ini bahaya. Segera diubah ke apa namanya habit yang sesungguhnya. Sama seperti bayi. Kalau ibunya tidak ingin terganggu di siang hari, akhirnya anaknya ditidurin terus siang hari. Repotnya apa? Malamnya si bayi begadang, ibunya yang juga kena imbas gitu. Jadi harus si bayinya dididik siang pokoknya kalau bisa diganggu biar melek. Kenapa? Biar malamnya dia bisa tidur, ibunya pun juga bisa tidur. Jangan malah siangnya itu mau apa? Oh, ini ganggu lagi mau nonton sinetron, mau masak atau apa anaknya rewel tidurin terus siangnya akhirnya ganggu tidur malamnya gitu. Iya. Jadi memang secara default itu kita diciptakan, tubuh kita diciptakan sama Allah tuh didesain waktu tidurnya emang malam, Dok ya. Malam, Iya, badan kita emang rehannya buat malam. Tentu kalau emang karena pekerjaan ya ada kompensasi tadi, Dok ya, sistemnya ya. betul. Kompensasi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya bagi yang ada pekerjaan di malam hari dan mengharuskan untuk mengganti waktu tidurnya di siang hari. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ya nggak kerasa kita sudah hampir 30 sampai 40 menit untuk berdiskusi mengenai topik kesehatan lambung pada kesempatan kali ini dan tibalah kita di penghujung sesi program Dokter Shot pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu boleh untuk mengakhiri sesi kita pada kali ini dari Dokter Insan akan menyampaikan closing statement, Dok, untuk motivasi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir agar menjaga kesehatan lambungnya. Silakan, Dokter. Baik, sebagai penutup kami sampaikan tadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lambung adalah wadah yang harus kita jaga benar secara bertanggung jawab agar wadah yang sebenarnya merupakan wadah untuk menjadikan kita sehat ya ketika dimasuki dengan bahan-bahan yang sehat. Jangan sampai kita tidak menjalankan amanah itu sehingga memasukkan hal-hal yang justru menambah ketidaksehatan kita, mengurangi kualitas hidup kita. Ditambah lagi dengan habit-habit yang tidak sehat yang menyebabkan wadah yang satu ini jadi sumber bencana. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan lambung ini adalah kemanfaatan untuk manusia. Hanya kita saja yang mungkin secara tidak amanah menjadikan lambung itu sebagai sumber bencana untuk untuk tubuh kita sendiri. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya tadi kita sudah bahas anatomi lambung, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu, dan kemudian cara solusinya, herbal apa yang dikonsumsi, nanti lebih jelasnya akan kita diterangkan produk-produk apa yang nanti bisa dikonsumsi agar menghasilkan kesehatan yang kita harapkan. Dan ini kalaupun kita nanti mengkonsumsi herbal, apakah kurkumin dengan segala macam empon-emponnya, habatus sauda dan sebagainya, itu adalah upaya menjaga amanah agar lambung kita bisa menghasilkan kesehatan yang paripurna untuk tubuh kita sendiri. Demikian, Mas Al. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW. Terima kasih, Dok, kami ucapkan jazakallah khairan kasiron yang sudah berbagi dan juga Amin. memberikan penjelasan kepada kami mengenai
solusi herbal untuk menjaga kesehatan lambung. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara dalam sesi program Dokter Sot pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Insan tadi menjadi bekal untuk kita semua dan yang terpenting jangan lupa untuk menjaga kesehatan lambungnya ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk, sayangi lambungnya dan jangan lupa untuk terus pantengin ya kegiatan-kegiatan dari kampus SNW dan nanti akan ada beberapa solusi herbal yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Haryati. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Insan seperti kurkumin, kemudian ada habatus sauda dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari Haryati. Bagi Bapak Ibu yang baru masuk nih di tengah-tengah atau baru masuk di akhir-akhir, jangan khawatir. Silakan tonton video ulang ini, video ini secara berulang dan nanti dapat disimak kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Insan. Bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar dan nanti bagi yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa ke website www.soundnetwork.com dan silakan menuju ke rubrik Salam Dokter dan sampaikan pertanyaannya di situ. Insya Allah akan langsung dijawab oleh konsultan kesehatan SNW. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ya dari awal sampai akhir kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan juga rahmat untuk kita semua. Amin amin ya robbal Amin. alamin. Saya Muhammad Awaludin Al-Kiram selaku host pada kesempatan program Dokter Sot kali ini. Mohon izin pamit undur diri dan kita akan kembali dalam program Dokter Sot di bulan depan. Terus ikuti dan juga follow setiap akun ofisial kampus SNW dan SNW Bisnis Prohati dan sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Hari Haryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana menjaga kesehatan lambung. Dan selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai produk herbal yang memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Iya, Bapak Ibu sudah tampil ya sudah bisa terlihat di Zoom untuk PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah Herbal Prohati ini sudah menyediakan herbal-herbal yang memberikan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan lambung. Bisa kita lihat di sini ada Sot Hilba Plus, terus kemudian juga ada Sot Nikila Plus, dan untuk kurkuminnya ini tersedia dalam bentuk HNT Food Sari Temu Lawak dan juga HNT Food Sari Temu Mangga yang sudah langsung bisa kita konsumsi dengan cara yang sangat santai gitu ya, tidak seperti minum obat, jadi kita hanya melarutkan ke dalam air dan tinggal dikonsumsi.
Nah, Bapak Ibu, apa saja tadi herbal-herbal tadi? Kita masuk ke dalam penjelasan mengenai Salt Hilba Plus. Jadi memang Salt Hilba Plus ini adalah salah satu andalan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah lambung, antara lain misalnya untuk sembelit atau buang air besar yang tadi ada pengaruhnya dengan lambung gitu ya. Bagaimana stres itu bisa kita jaga sehingga tidak terjadi sembelit gitu. Terus kemudian juga untuk yang organ-organ berkaitan dengan sistem pencernaan seperti wasir dan juga usus gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga untuk mengatasi kembung, juga sebagai anti radang, ini sangat baik diberikan untuk orang yang punya masalah dengan kesehatan lambung. Nah, Bapak Ibu, ini komposisi Salt Hilba Plus, ada Hilba, Habatus Sauda, dan juga Zanzabil gitu. Ini bisa kita lihat di label produknya gitu. Dan insya Allah ini kita sudah BPOM dan bersertifikat halal. Dan Bapak Ibu, ini adalah aturan minumnya ya. Kalau untuk pengobatan itu 2 kapsul di pagi dan juga sore. Kalau untuk perawatan ini 1 sampai dengan 2 kapsul di pagi dan juga sore hari. Nah, untuk anak-anak ini yang direkomendasikan mengkonsumsi adalah usia di atas 5 tahun. Ini bisa setengah sampai dengan 1 kapsul per hari. Yang perlu diperhatikan, wanita hamil itu tidak boleh untuk meminum Salt Hilba Plus. Yang boleh itu hanya setelah usia kehamilan di atas 4 bulan. Demikian. Nah, ini dari kandungan hilba, dari biji hilbanya, yang merupakan dalam Hilba Plus, Salt Hilba Plus ini bentuknya ekstrak. Ini mengandung steroid hilba. Ini ada steroid alami yang bisa meningkatkan stamina, karena orang yang sakit lambung itu juga perlu menjaga staminanya. Dan di sana dia kaya akan mucilago atau serat dan juga saponin untuk mengatasi sembelit dan mencegah wasir, juga menurunkan kadar kolesterol. Terus kemudian di sini juga ada kandungan zalzabilnya atau jahe merah. Ini adalah herbal yang paling tinggi kandungan minyak atsirinya, sehingga sumber yang baik untuk kita konsumsi untuk mendapatkan manfaat minyak atsiri. Di sini juga ada sterol atau terpen, terus kemudian juga minyak atsiri dan juga oleoresin. Nah, ini memberikan efek farmakologis sebagai analgesik atau penghilang nyeri, juga nyeri-nyeri yang lain ya, seperti yang terjadi pada wanita, misalnya nyeri head, terus kemudian pada yang punya masalah sendi gitu ya, seperti nyeri sendi, dan juga pegal linu. Dan juga kalau untuk kesehatan lambung itu pada saat orang mengalami sakit mah atau gastritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini anti radang dalam Salt Hilba Plus ini karena kandungan flavonoidnya dalam hilba, yang pada umumnya dalam hilba itu mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan tubuh. Flavonoid juga sebagai anti radang dan juga antioksidan, dan flavonoid menstabilkan kolagen. Terus kemudian tadi yang sangat penting juga untuk menjaga stamina adalah mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, terus kemudian flavonoid juga mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otak, dan saraf. Nah, ini yang paling penting, menghambat pertumbuhan kanker. Yang paling pentingnya tadi untuk kesehatan lambung, dia bersifat sebagai anti radang di mana terjadi peradangan pada organ lambung. Nah, juga ini tadi mengatasi rasa nyeri, zanzabil pada Salt Hilba Plus sebagai analgetik non narkotik ya. Terus kemudian anti nyeri zanzabil mempunyai anti rasa nyeri yang setara dengan asam asetil salisilat. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah Salt Nigella Plus. Ini fungsinya yang kita tahu sangat banyak karena bisa digunakan untuk segala macam penyakit selain maut gitu ya. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan kesehatan lambung adalah pada saat dia
Pertama berkaitan dengan sistem imun gitu ya, berkaitan misalnya nanti pada saat terjadi peradangan atau lain-lain, dan juga memperbaiki fungsi saluran pencernaan. Nah, di Hilba ini mengandung funugrik atau di Shot Nigella Plus mengandung funugrik atau Hilba, dan juga ada ekstrak habatus sauda. Nah, kandungan yang baik untuk kesehatan lambung dari Hilba funugrik adalah mucilago dan juga saponinnya yang tinggi, yang baik untuk mengatasi sembelit dan juga masalah kembung dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian juga kandungan minyak astirinya. Nah, ini dan minyak esensial lain ini membantu mengatasi kembung serta memperbaiki sistem pencernaan. Nah, ini kandungan dari Nigella, ada Shot Nigella Plus, Nigella Sativa, Hilba, ginseng, dan bahan lain. Dan Bapak Ibu, ini aturan makannya gitu ya. Jadi untuk dewasa pengobatannya itu kita bisa gunakan 2 sampai dengan 3 kapsul di pagi dan sore hari. Untuk perawatan 1 kapsul sampai dengan 2 kapsul di pagi dan sore hari. Untuk anak-anak usia 2,5 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi yang boleh menggunakan sejak usia 2,5 tahun ya Bapak Ibu. Itu 1 kapsul per hari. Nah, di atas 10 tahun itu bisa 1 kapsul di pagi dan sore hari. Nah, ini juga produk-produk SNW yang mengandung banyak kurkumin adalah HNT Food Sari Temulawak dan juga HNT Food Sari Temu Mangga. Nah, ini punya khasiat sebagai anti radang dan juga analgesik. Nah, demikian Bapak Ibu semua penjelasan mengenai produk-produk SNW yang memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Di sana ada tadi ya Shot Nigella Plus, Shot Nigella Plus, Shot Hilba Plus, juga yang kaya akan kurkumin ada HNT Food, Sari Temulawak, dan juga Sari Temu Mangga. Ya, demikian Bapak Ibu semua, lengkap sudah rangkaian live streaming pada kali ini, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali mengkaji mengenai solusi sehat dengan herbal ya untuk kesehatan lambung. Nah, Bapak Ibu, demikian dari kami, semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan juga memberikan manfaat kesehatan untuk banyak orang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dengan FB Shot Pusat gitu, atau FB Kampus Shot Pusat, dan juga kampus atau SNW Kampus SNW Official. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang kita luangkan sejak awal sampai dengan sekarang menjadi bekal amal perbuatan yang bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sampai berjumpa kembali di acara live streaming yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.